Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketirang. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Menumbalkan Rumah Tangga Demi Harta. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Rembulan Redup. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya. Agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Saat Imron sakit-sakitan, Mirna saat luasa pergi keluar rumah, menghabiskan waktu untuk jalan-jalan dan bertemu teman-temannya. Mirna akan menjadwalkan pergi ke tempat Mbak Waro seminggu sekali untuk bertemu dengan Wisnu. Setelah bunganya nanti berakhir dengan Imron, maka Mirna akan mengajak Wisnu tinggal bersama dengannya di kota. Dan minggu sore ini adalah jadwalnya pergi ke tempat Mbak Waro. Ada kebahagiaan tersendiri bagi Mirna, walaupun perjalanan yang ia tempuh memakan waktu yang lumayan jauh. Di tempat yang berbeda, Iwan tampak kesal lagi-lagi Mirna kembali menemui Wisnu, yang mana itu adalah Mbak Waro yang menyamar menjadi Wisnu. Iwan yang berambisi ingin memiliki Mirna, malah ditikung oleh sang dukun cabul itu. Sore hari itu juga, Iwan tak tinggal diam. Ia juga pergi ke tempat dukun yang mungkin jauh lebih sakti daripada Mbak Waro. Iwan yang marah besar sudah menceritakan masalahnya kepada dukun barunya itu yang akrab dipanggil Ki Darmo. Ki Darmo yang mendengar penuturan Iwan itu hanya tersenyum saja sambil berkata, "Baik, akan saya coba agar Mirna tak punya hati lagi kepada Wisnu, yang mana adalah dukun cabul itu. Saya rasa Ki Darmo jangan sampai ikut tergoda dengan Mirna, perempuan yang saya suka itu," ucap Iwan mewanti-wanti Ki Darmo. Rempah-rempah yang diminta oleh Ki Darmo sudah Iwan siapkan jauh-jauh hari, termasuk rambut milik Mirna. Entah bagaimana Ki Darmo merebut Mirna dari Mbak Waro, yang juga tak kalah sakti. Yang pasti mereka berdua nantinya akan berperang ilmu. Iwan yang memperhatikan Ki Darmo membaca mantra-mantra dan membakar kemenyan serta menyalakan dupa. Terus berkomat kamit dan sesekali menyiramkan air ke dalam sebuah wadah yang mana keluar asap yang mengepul. Iwan menelan salivanya, berharap Mirna sadar dan melihat siapa Wisnu yang sebenarnya. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Iwan tahu saat ini Mirna sedang berada di kediaman Mbak Waro, yang mana dua kemungkinan ia berbincang dengan Mbak Waro, atau ia sedang melakukan pergaulan dengan Wisnu. Iwan tersenyum sinis. Ia tidak bisa menahan senyumannya kalau Wisnu yang saat ini bersama Mirna yang tiba-tiba berubah menjadi Mbak Waro yang menyeramkan. Tidak bisa dibayangkan lagi bagi Iwan. Entah dibutakan dengan cinta atau ia terlampau sakit hati kepada Mirna yang sering berbicara kasar kepada Iwan, yang mengatakan tukang kuli bangunan macam Iwan tidak level dengannya. Di kediaman Mbak Waro, saat ini Mirna tidak sabar menunggu kedatangan Wisnu untuk menghampirinya yang kini sudah merasakan membeludaknya rasa rindu. Wisnu datang dengan wajah yang sedikit memerah itu sangat membuat Mirna merasa cemas. Entah kenapa tiba-tiba wajah Wisnu merah seperti sehabis ditampar. "Ada apa dengan wajahmu?" tanya Mirna. "Tadi wajahku kepanasan saja," jawab Wisnu. Wisnu bukan hanya kepanasan di bagian wajah, tapi di sekujur tubuhnya ia merasakan hal yang sama. Wisnu tahu betul, ini menandakan bahwa ada seorang yang dibalik semua ini, yang sengaja memperbuatnya. Saat ini tidak tepat karena ada Mirna di sampingnya. Dengan wangis dari tadi sudah tercium sehingga membangkitkan hasrat laki-lakian siapapun. "Kamu sedang sakit?" tanya Mirna. Wisnu mengangguk kecil. Ia tidak dapat bersuara lagi. Rasa panas yang ia rasa sudah menjalar kemana-mana. Wisnu mempersilahkan Mirna saja. Karena kalau Mirna masih berada di tempatnya, ia tidak bisa melihat siapa orang kini membuatnya menjadi terbakar ini. "Kau pulang saja, aku lagi tidak enak badan. Maaf bukannya mengusir."
ucap Wisnu sembari mengelus rambut panjang milik Mirna. Sebelum Mirna pergi, ia memberikan sebuah HP baru yang saat di jalan menuju tempat Mbak Waro, ia sengaja membelikannya untuk Wisnu. "Simpan ini, di dalamnya sudah ada nomor teleponku," ucap Mirna sebelum beranjak. Ia tidak enak saat meninggalkan Wisnu. Mirna merasa kasihan, tapi ia juga harus menuruti apa kata Wisnu. Saat ini waktu yang tidak tepat untuk menuntaskan rasa rindunya, karena Wisnu sedang sakit. Baru saja Mirna pergi, tiba-tiba wajah Wisnu yang rupawan kini berubah menjadi Mbak Waro yang sangar. Beliau tampak kepanasan. Saat setelah beliau membaca mantra rahasia dan menerawang siapa orang yang kini sengaja memperbuatnya. Betapa terkejutnya Mbak Waro. Ternyata dukun itu yang mana dipinta oleh Iwan. Mbak Waro marah besar dan tersenyum sinis. Kamu sudah tahu siapa Wisnu sebenarnya, wahai anak muda. Mbak Waro berkata untuk Iwan yang kini telah menjadi saingannya. Mbak Waro tak tinggal diam. Beliau juga merapalkan mantra yang lebih dahsyat kepada dukun yang saat ini bertarung dengannya. Mbak Waro terus saja membaca mantra dengan mata terpejam, dengan sesekali memercikan air. Di tempat kediaman Ki Darmo dan Iwan saat ini seperti merasakan kepanasan yang luar biasa. Ki Darmo merasa mantra yang ia baca sejak tadi kini berbalik kepada dirinya. Tiba-tiba, saat Ki Darmo menyalakan dupa kembali, tempat di mana rempah-rempah yang dibakar itu meledak, mengeluarkan suara dentuman yang keras, hingga mengejutkan Ki Darmo dan Iwan yang sedang merasakan hawa yang panas. "Astaga, kenapa Ki?" tanya Iwan. Ki Darmo masih diam, sembari menggelengkan kepalanya sembari berkata, "Maaf, tidak bisa. Maksudnya Ki, dukun kamu yang terdahulu lebih kuat. Saya menyerah," sambung Ki Darmo. Iwan putus asa ia tidak bisa melawan Mbak Waro. Sepulangnya Iwan dari kediaman Ki Darmo, Iwan menyesali perbuatannya, hingga membuat rumah tangga Mirna menjadi hancur dan membuat warung Mirna menjadi sepi. Ia sadar, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa memiliki Mirna. Kisah Iwan yang ingin mendapatkan Mirna udah usai. Tidak ada harapan lagi untuk Iwan. Ia sudah menyerah dan hanya tersisa saat ini sebuah penyesalan yang luar biasa baginya. Mbak Waro tampak sangat murka kepada Iwan. Tapi Mbak Waro sangat puas karena ia yang menang saat ini, dapat mengambil hati Mirna dengan berpura-pura menjadi Wisnu. Mbak Waro akan selalu melancarkan aksinya dengan menyamar menjadi lelaki tampan, tanpa Mirna ketahui sampai kapanpun. Mbak Waro tahu kalau Mirna sudah dimabukkan cinta kepada Wisnu. Beliau tahu betul, karena beberapa kali Mirna sudah menyerahkan tubuhnya untuk Wisnu dengan sukarela. Dan itu membuat Mbak Waro menjadi tergila-gila dengan aroma tubuh Mirna yang membuat candu. Mungkin Mbak Waro sudah gagal untuk menikmati Mirna, karena ada yang menyerang Mbak Waro dari kejauhan, yaitu pelanggannya sendiri. Mbak Waro mengetahui bahwa Iwan sudah kalah dan tidak bisa melawan lagi, dikarenakan Mbak Waro adalah dukun sakti madraguna yang sudah terkenal. Hanya orang-orang tertentu yang bisa bertamu dengan beliau. Mirna sepulang ke rumah dengan perasaan dongkol. Ia sedikit kecewa karena Wisnu menyuruhnya untuk pulang. Sedangkan Mirna sudah tidak bisa lagi menahan rindu ingin menuntaskannya. Karena Mirna sudah tidak pernah lagi mendapatkan belayan seperti lembutnya belayan kasih sayang Wisnu. "Mir, datang dari mana kamu?" tanya Imron yang kini sedang duduk di sofa ruang tamu. "Keluar, ada urusan tadi," jawab Mirna langsung menuju ke kamar. "Terus sekarang sudah selesai?" tanya Imron lagi. "Ya, makanya aku pulang," ketus Mirna. Beberapa pertanyaan yang dilontarkan Imron hanya ditanggapi Mirna dengan ketus saja. Ia tidak suka ditanya-tanya begitu.
Apalagi sekarang mood Mirna sedang tidak baik. Terlihat Imron saat ini sedang mengalami batuk-batuk. Berapa kali Imron batuk sampai memuntahkan cairan berwarna merah. Tapi ia sama sekali tidak ingin berniat pergi ke dokter untuk menanyakan penyakit yang dialaminya. Bukan hanya batuk-batuk, tapi ia juga merasa sangat malas untuk ngapa-ngapain, termasuk untuk mendekati Mirna. Beruntung bagi Imron, Mirna tidak pernah menuntut hal itu. Bisa dibilang ia kehilangan nafsu. Imron memasuki kamar setelah cukup lama merenung di ruang tamu. Duduk tidak ngapa-ngapain. "Mas, aku mau bicara sama kamu," ucap Mirna. Imron mendongakkan kepalanya menghadap Mirna. Tidak ada jawaban Imron, hanya menatap istrinya itu. "Kalau Mas sakit-sakitan begini, banyak kebutuhan yang tidak tertunaikan, Mas," jelas Mirna. "Terus?" tanya Imron. Ia mengetahui pembicaraan Mirna ini arah kemana dan lagi-lagi pasti ingin meminta cerai. "Aku meminta kita udahan aja, Mas. Kalau kamu tidak bisa ngapa-ngapain lagi, tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, sama saja aku seperti janda, Mas. Lebih baik aku sendiri," tutur Mirna. Imron sudah tidak terkejut lagi atas penuturan Mirna. Tapi sebisa mungkin Imron bertahankan, maka pasti ia bertahankan. Sudah lama menikah, sudah lama berjuang bersama, sudah lama menanti anak. Sungguh sangat disayangkan kalau harus berpisah. "Bertahanlah Mirna, semoga sakitnya Mas cepat sembuh," jawab Imron sembari membaringkan tubuhnya di kasur. Sedangkan Mirna masih duduk di depan cermin. Sungguh sakit hati Imron. Ia segera tidur agar bisa melupakan pembicaraannya dengan Mirna. Mirna kembali mendengus kesal. Tapi ia harus sabar, mungkin tinggal sedikit lagi ia harus menunggu waktunya. Sesekali ia tersenyum sinis sambil berucap dalam hati, "Sakit kamu tidak akan lama, Mas, kalau kamu cepat melepaskan aku." Hari berganti hari, hingga Imron terus sakit-sakitan. Dan kini Imron terus berbatuk-batuk dan mengeluarkan darah yang cukup banyak. Imron pingsan dan tergeletak di dapur dengan darah yang berceceran. Mirna sangat panik dan segera meminta pertolongan kepada orang-orang. Beberapa di antaranya berinisiatif untuk meminta Mirna secepatnya membawa ke rumah sakit. Tapi Mirna melarang. Ia beralasan bahwa suaminya baik-baik saja dan katanya sudah biasa begini. Setelah Imron sudah siuman dan orang-orang sudah pergi, akhirnya Mirna kembali memutuskan untuk bercerai saja. Ia sudah menyerah, dan Mirna sudah berterus terang kepada mertuanya bahwa Imron tidak bisa menafkainya. Orang tua Imron setuju, karena tidak bisa dipaksakan kalau Mirna sudah angkat tangan dan sudah lelah dengan sabarnya. Akhirnya Imron dijemput oleh orang tuanya, yang kini masih tersisa ibunya saja. Imron pun juga sudah pasrah atas keputusan Mirna. Kini ibunya datang menjemput dengan saudaranya Imron. Tidak banyak obrolan tentang Mirna dan mertuanya, karena sudah sangat ingin mereka semua pergi untuk secepatnya. "Mas Imron sudah lama sakit-sakitan begini. Aku sudah capek dan lelah, Bu. Semua kebutuhan dan tanggungan semuanya ke aku, sedangkan kalian tidak tahu apa-apa," ucap Mirna. "Bukannya kau yang tidak pernah menghubungi kami dan cerita kalau Imron sakit?" tutur mertuanya. "Kenapa harus aku? Bukannya Mas Imron bisa sendiri untuk memberitahu kalian?" sengit Mirna. Imron hanya diam. Ia juga sudah lupa untuk menghubungi orang tuanya, bahkan saudaranya. Ia juga sudah merasa tidak bisa lagi menggunakan HP. "Bang, kita pulang aja sekarang. Aku merasa rumah ini sangat panas," ucap Irfan, adik Imron. Mirna menatap iparnya tersebut. Perasaannya menjadi tidak nyaman. Imron sakit bukan sakit biasa, tapi itu adalah guna-guna dari Mirna. Ia takut mertuanya dan iparnya itu tahu bahwa itu adalah ulahnya. "Sebaiknya kita bawa abang kamu ke rumah sakit dahulu," ucap mertuanya Mirna.
Mereka pergi meninggalkan Mirna yang seorang diri. Saat sedang di mobil, Imron masih menatap istrinya tersebut. Imron sangat terpaksa berpisah dengan Mirna. Tapi mau bagaimana lagi? Imron tahu Mirna bukannya sudah lelah dan capek, tapi ia mengetahui bahwa Mirna tidak cinta lagi kepadanya. Setelah perbincangan antara Irfan dan ibunya, maka mereka memutuskan untuk tidak jadi membawa Imron ke rumah sakit. Karena mereka sudah mengira Imron bukanlah sakit biasa, tapi karena ada sesuatu. Kalau hanya sakit biasa, Imron tidak seperti lupa dan linglung begitu. Yang ada pikiran Imron hanya ada Mirna seorang. Kita bawa ke Ustadz saja dulu, Bu. Bang Imron ini sakitnya tiba-tiba begini dan langsung sakit keras, ujar saudara Imron. Ya udah, ibu pun juga merasa aneh dan tidak enak hati setelah melihat Imron begini, jawab ibunya setuju dan mereka langsung mendatangi Ustadz. Berbeda dengan Imron, Mirna sangat dirundung bahagia. Ia selalu senyum-senyum telah berhasil berpisah dengan suaminya, walaupun belum resmi bercerai secara negara. Mirna sudah merasa bebas dan suka hatinya mau pergi kemana saja. Yang utama ia pikirkan adalah cepatnya bertemu Wisnu, serta ingin menanyakan tentang kepastian hubungan mereka akan berlanjut ke jenjang lebih serius. Tidak perlu menunggu masa indah dan mendapatkan surat cerai. Ia bisa menikah siri dulu dengan Wisnu. Itu adalah pemikiran Mirna saat ini. Mirna berencana sore ini akan pergi menemui Wisnu. Ia akan mengajak Wisnu untuk tinggal bersamanya terlebih dahulu. Sebenarnya ia ingin sekarang ke tempat kediaman Mbak Waro. Tapi setahu Mirna, Wisnu kalau siang-siang begini tidak bisa ditemui karena ia tidak ada di rumah. Percuma saja pikirannya. Ia juga malas sekali kalau hanya bertemu dengan Mbak Waro yang buruk rupa itu. Mirna membersihkan kamarnya. Di dalam lemari sudah kosong pakaian Imron karena sudah dibawa semua. Ia bersih-bersih dan menyingkirkan barang-barang Imron yang masih tertinggal. Mirna sangat berharap Wisnu mau tinggal di rumahnya. Maka dari itu, ia membersihkan seluruh ruangan dan menghilangkan jejak Imron. Hari sudah berganti sore. Sebelum pukul 4 sore, Mirna sudah pergi ke rumah Mbak Waro. Tidak lupa ia juga membelikan banyak oleh-oleh agar Wisnu makin terpesona dan Mbak Waro merestuinya. Perjalanan cukup jauh dan memakan waktu. Tapi bagi Mirna tidak apa-apa karena demi Wisnu. Mirna merasa heran. Yang dikatakan Iwan waktu lalu, Mbak Waro adalah dukun sakti. Tapi ia tidak pernah kebetulan bertemu dengan orang yang mempunyai tujuan tertentu untuk mendatangi rumah Mbak Waro. Sebenarnya ada yang ingin ceritakan kepada Iwan. Tapi sudah lama Mirna tidak bertemu Iwan semenjak warungnya tutup. Mirna pikir nantinya akan menemui Iwan untuk menceritakan semuanya. Bahwa ia sudah berpisah dengan suaminya. Dan juga menceritakan rencananya ingin kembali menikahi dengan Wisnu. Yang dulu ia pernah ceritakan beberapa waktu lalu. Saat di jalan Mirna terus tersenyum. Tidak terasa ia sudah semakin jauh dan mulai memasuki pedesaan. Jalan pun sudah mulai tidak mulus lagi. Mobil Mirna sudah sampai di depan rumah Mbak Waro. Sebelum turun, ia sekali lagi berkaca dan sedikit memoles wajahnya agar terlihat semakin cantik. Mirna turun dari mobilnya. Baru beberapa langkah, tiba-tiba Mbak Waro membukakan pintu dengan tersenyum lebar. "Sore Mbah, saya kesini mau bertemu Wisnu," ucap Mirna. Mbak Waro tersenyum sambil manggut-manggut dan berkata, "Wisnu sejak tadi sudah menunggumu." Mirna tersenyum mendengar penuturan Mbak Waro. Ia segera mengikuti di belakang Mbak Waro yang sudah mempersilakannya masuk dan duduk. "Di mana Wisnunya, Mbah?" tanya Mirna. "Di hadapanmu," jawab Mbak Waro sembari ingin meraih pundak Mirna. Mirna menatap Mbak Waro dan melongo mendengar penuturan dari dukun tersebut. "Serius Mbah, di mana Wisnu?" tanya Mirna sekali lagi. Mirna mungkin dukun jelek di hadapannya ini,
adalah Wisnu yang berpura-pura menjadi Mbak Waro. Mbak Waro terkekeh kecil sembari berkata, "Jangan takut gitu, saya hanya bercanda." jawab Mbak Waro. "Wisnu belum datang, tunggu saja dulu." Sambung Mbak Waro. Mirna menghela nafas panjang. Lega perasaannya kini. Sebelum Wisnu datang, Mirna menceritakan kejadian yang menimpanya. Hingga kini sudah berpisah dengan suaminya. Mirna juga menyatakan tentang sakit yang diderita Imron. Apa nantinya akan sembuh atau bahkan Imron akan mengalami selamanya begitu. "Saya sudah berpisah Mbah dari suami saya," tutur Mirna. "Bagus, secepatnya kamu akan kaya." Jawab Mbak Waro tersenyum miring kepada Mirna. Mirna pun juga begitu puas atas jawaban dari Mbak Waro. Semakin ia tidak sabar untuk secepatnya jadi orang kaya dan hidup bahagia bersama Wisnu. "Setelah syarat ini, apa ada syarat lain lagi Mbah?" tanya Mirna. "Tidak ada. Sekarang pun kamu sudah bisa memilikinya." Jawab Mbak Waro meyakinkan Mirna. "Tapi untuk malam ini menginaplah di sini semalaman. Temani saya untuk mengeluarkan harta tersimpan tersebut." Sambung Mbak Waro dengan suaranya yang serak tapi pelan. Mau tidak mau Mirna mengiyakan ajakan Mbak Waro. Mungkin tidak masalah bagi Mirna, karena cuma semalaman apalagi sekarang sudah tidak ada penghalang baginya. Mirna pikir ia akan sangat bahagia malam ini, menghabiskan waktu bersama Wisnu juga. Maka ia tanpa keraguan menyetujuinya. Mbak Waro tersenyum saat ini. Yang ada di pikiran Mbak Waro akan menuntaskan semuanya malam ini bersama Mirna, perempuan yang membuat beliau kembali bangkit menjadi lelaki perkasa. Setelah cukup lama berbincang serius dengan Mbak Waro dan akan melakukan ritualnya malam ini, kini Mirna dan Mbak Waro sedang mempersiapkan apa yang akan digunakan. Dari penuturan Mbak Waro, harta gaib itu adalah punya bangsa jin. Bisa dikatakan Mbak Waro akan merebutnya dengan ritual khusus untuk mengeluarkan harta tersebut. "Apa Wisnu masih lama Mbah?" tanya Mirna yang sudah lumayan lama duduk untuk menunggu kedatangan Wisnu. "Mungkin," jawab Mbak Waro. Mbak Waro tahu kalau Mirna kini merasa capek karena perjalanan, dan ia pun sudah lumayan lama duduk mendengarkan penuturan Mbak Waro. "Saya boleh numpang istirahat Mbah?" tanya Mirna tanpa sungkan. Mungkin baginya ia sudah biasa kesini dan juga sudah sering masuk ke kamar. Maka dari itu ia meminta izin untuk istirahat di kamar Wisnu. "Silakan saja," jawab Mbak Waro juga beranjak pergi dari kedudukan semula yang dengan diiringi Mirna menuju kamar Wisnu. Mirna masuk ke kamar yang tidak besar itu. Ia langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur yang tidak empuk itu tapi cukup nyaman. Sesekali Mirna mendengus bau wangi Wisnu saat ia bercinta di atas ranjang tersebut. Mirna tersenyum manis kala memikirkan Wisnu. Tapi ia juga gelisah karena sudah cukup lama menunggu tapi Wisnu tidak kunjung datang. Padahal sudah malam. Terdengar pintu kamar diketuk. Mirna sangat gira. Ia kira adalah Wisnu yang datang. Tapi saat membukanya, ternyata Mbak Waro tersenyum sembari memberi air secangkir. "Minum," ucap Mbak Waro singkat. Mirna mengambilnya dari tangan Mbak Waro. Setelahnya beliau langsung pergi tanpa sepatah kata pun. Mirna lupa kalau sejak tadi ia memang sudah haus. Tapi ia kesenangan akan bertemu Wisnu, maka ia melupakannya. Tanpa pikir panjang, Mirna meneguknya hingga tandas. Entah itu minuman apa rasanya, seperti teh manis, tapi warnanya sangat hitam. Mirna pikir Mbak Waro kebanyakan menuangkan tehnya, hingga warnanya sangat gelap. Mirna duduk di atas ranjang. Kembali ia memanut wajahnya di cermin kecil yang ia bawa. Tidak lupa parfum mahal terus disemprotkan ke seluruh tubuhnya.
agar bisa membuat Wisnu semakin betah kepadanya. Saat beberapa menit, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Mirna menoleh sedangkan yang kini membuka pintu tersebut tampak kaget. Dengan kehadiran Mirna tidak lain adalah orang yang ditunggu-tunggu sejak tadi. Mirna tersenyum manis, sedangkan Wisnu sangat pangling ketika melihat Mirna yang kini bertambah kecantikannya. "Maaf, aku istirahat di kamar kamu," ucap Mirna membuka percakapan. "Oh ya, tidak apa-apa," jawab Wisnu sembari mengganti pakaian yang tak jauh dari Mirna duduk. "Apa sudah lama menunggu?" tanya Wisnu basa-basi. "Lumayan," singkat Mirna. Mirna seakan menjadi gelisah ketika melihat badan kekar dan tegap itu tanpa menggunakan baju. Otot perutnya sangat bagus. Mungkin Wisnu sering berolahraga, pikir Mirna. "Kenapa?" tanya Wisnu. "Tidak, aku suka saja lihat badan kamu," jawab Mirna. "Terus kalau suka?" tanya Wisnu yang seakan memancing perkataan Mirna. Mirna tersenyum sembari menunduk malu. Saat Wisnu hendak mendekati Mirna, tapi Mirna langsung berdiri dan bertanya kepada Wisnu. "Mbak Waro ada di mana?" Wisnu diam sejenak lalu berkata, "Sudah tidur." Mirna tersenyum mendengar penuturan Wisnu. Khawatir Mbak Waro nantinya akan mengetok pintu ketika mereka sudah bersenang-senang. Tanpa malu dan sungkan, Mirna langsung mengambur ke pelukan Wisnu. Ada aroma wangi yang membuat Mirna candu dalam pelukannya. Tidak seperti suaminya si Imron. Saat mendekat saja ia seperti mencium aroma busuk begitu. Maka dari itu Mirna sangat enggan untuk berdekatan dengan Imron, apalagi jika berhubungan suami istri. Sesekali Mirna tertawa atas perilaku Wisnu yang sengaja membuat suasana bercanda dahulu. Lalu lama-kelamaan mereka sudah menyatu dalam permainan malam itu. Suasana malam yang sepi membuat keduanya semakin tenggelam dalam lautan kenikmatan. Hingga tidak lama Mirna sadari, dengan matanya terpejam Wisnu yang tampan sekali berubah wujud menjadi wujud nyatanya yang menyeramkan dan kelihatan begitu menakutkan. Entah sampai kapan berakhirnya permainan itu, hingga mereka berdua tidak kunjung lelah juga. Sampai ketika pukul 3 dini hari, Mirna sudah sangat kelelahan mengimbangi Wisnu yang seakan tanpa lelah. "Aku capek sekali," ucap Mirna. Dalam sekejap Mirna sudah tertidur dengan sangat pulas. Setelah melihat Mirna tidur, tiba-tiba Wisnu yang tampan kini turun dari atas ranjang dengan wujud nyatanya yang setengah bungkuk. Dengan sangat pelan membuka pintu dan meninggalkan Mirna seorang diri. Hari sudah beranjak siang. Jam 10 pagi Mirna belum bangun juga dari tidurnya. Ia masih sangat pulas tanpa tahu celah matahari sedikit memasuki kamar kecilnya. Mbah Waro sesekali mengecek Mirna dengan tersenyum, dengan senyum ciri khasnya yang seakan seperti seringai. Di kediaman yang berbeda, ibunya Imron dan saudaranya sangat sibuk membawa Imron ke rumah sakit untuk cek lab agar mengetahui Imron sedang sakit apa. Sepulang dari situ kembali mereka membawa Imron ke salah satu tempat ruqyah. Beberapa kali Imron memuntahkan cairan berwarna merah yang sangat kental hingga membuatnya terkulai lemah. Ibunya Imron yang menyaksikannya nampak begitu syok dan juga ikut lemah ketika melihat sang anak jatuh pingsan setelah mengeluarkan cairan berwarna hitam kehijauan bercampur rambut yang menggumpal kecil. "Imron bebek saja, Bu. Ia hanya kelelahan. Insya Allah Bang Imron akan sembuh seperti sedia kala kok," ucap sang adik untuk menenangkan ibunya yang sangat terkejut atas peristiwa saat ini. Ibunya menangis kala tahu Imron bukan sakit biasa, tapi karena ada seorang yang sengaja menyakiti dengan cara diguna-guna. "Tapi kenapa Imron jadi bisa sampai begitu?" tergugu ibunya Imron melihat putra pertamanya. "Entahlah, Bu.
Tapi memang ada orang yang sengaja memperbuat begitu. Mungkin iri atau bisa jadi karena sakit hati. Jelas saudara Imron. Dari penjelasan Ustadz yang membantu Imron tadi, itu adalah sihir yang sengaja dibuat untuk melumpuhkan Imron, lumpuh otak serta badan. Makanya sangat terlihat Imron sering diajak bicara, namun tidak merespon. Badannya pun melemah. Ibu dan saudara Imron tidak tahu siapa dalang semua ini. Setahu mereka, Imron orang yang baik pada siapapun dan tidak pernah punya musuh. Tapi entahlah kenyataannya. Hanya saja kata Ustadz tadi, bisa dikatakan bukannya hanya satu orang yang ingin menyakiti Imron. Saat ditanya siapa pelakunya, Ustadz tidak menjawab. Katanya khawatir menjadi marah dan malah berkeinginan untuk membalas perbuatan tersebut. Maaf, saya tidak bisa memberitahukan siapa pelakunya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Jelas Ustadz yang bernama Pak Nasir. Terus kami harus bagaimana, Pak? Tanya ibunya Imron. Kalian berdua fokus untuk kesembuhan Imron saja. Tidak perlu ingin tahu siapa pelakunya. Biar Allah saja yang membalasnya. Tutur Pak Ustadz. Ibu dan saudara Imron serentak mengangguk kepala secara bersamaan dan mengiyakannya. Pak Ustadz Nazir memerintahkan untuk sering-sering Imron dibawa ke tempat ruqyah, dan setiap saatnya selalu ada yang mengajaknya untuk sekedar berbicara agar Imron tidak merenung sendirian yang menjadi pikirannya akan kosong. Setelah berpamitan, mereka berdua membawa Imron pulang ke rumah. Yang ada di pikiran hanya ada tanda tanya. Entah kenapa orang tersebut sangat tega membuat Imron begini. Di tempat yang berbeda, Mirna masih tertidur nyenyak dengan balutan selimut yang menutupi tubuhnya. Sesekali Mbak Waro masuk dengan senyum seringainya dengan baca doa-doa di depan Mirna yang tidak sadar entah itu doa untuk apa. Mbak Waro kembali berucap sebelum meninggalkan Mirna yang tidur. Tidak lupa beliau juga mendaratkan kecupan di dahi Mirna dan berkata, "Tidur yang nyenyak ya sayangku." Sangat menyeramkan ketika Mbak Waro mengucapkan kata tersebut. Sedangkan Mirna bukan terlihat tidur, tapi seperti orang pingsan. Entah sampai kapan Mirna tertidur sangat pulas, hingga Mbak Waro beberapa kali memercikkan air yang sudah dibacakan suatu. Namun Mirna tidak bangun dan tidak merasakan apapun. Keseharian Mbak Waro hanya di rumah. Sesekali pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, ataupun mencari daunan yang bisa digunakan untuk ritual tertentu. Mbak Waro hanya bisa menerima tamu tatkala ketika hari sudah mulai senja. Entahlah, kalau siang hari beliau tidak bisa ditemui dengan alasan istirahat. Maka dari itu banyak tamu-tamu beliau datang saat senja atau saat hari sudah malam. Mbak Waro tinggal berjauhan dengan warga. Kalaupun bertemu orang-orang saat siang hari, Mbak Waro tidak pernah menanggapi sapaan atau senyuman. Makanya banyak orang-orang yang seperti ketakutan melihat Mbak Waro yang hidup seorang diri dan jauh dari desa tempat tinggal warga. Dari penuturan warga yang pernah melihatnya saat siang hari, wajah Mbak Waro itu lebih menakutkan karena terlihat goresan seperti luka-luka. Sedangkan kalau melihat saat senja hari, wajah beliau mulai berubah sedikit membaik. Itu adalah penuturan orang-orang yang katanya pernah bertemu ataupun berpapasan di dekat rumah Mbak Waro ketika mengambil rumput untuk ternak. Di desa warga itu juga tahu kalau Mbak Waro itu membuka praktek perdukunan yang katanya sangat manjur apapun kehendak kita. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menemui beliau. Pernah juga ada yang ingin bertemu Mbak Waro, tapi tidak dibukakan pintu oleh Mbak Waro. Entah niat orang itu apa, tapi Mbak Waro menolak untuk bertemu. Hari terus beranjak siang hingga tidak terasa sudah hampir senja. Langit sedikit mendung, burung-burung berkicauan dan suara binatang malam sudah mulai terdengar. Kali ini Mbak Waro duduk di tepi ranjang memperhatikan Mirna yang masih tidur tanpa terjaga sebentar pun.
Entah itu efek dari kelelahan karena hampir semalaman bercinta, atau efek dari ramuan yang sebelum Mirna minum. Sesekali Mbak Waro menyentuh pipi Mirna yang mulus, dan ia selipkan rambut menutup wajah Mirna ke telinga. Kau begitu cantik. Gumam Mbak Waro sebelum ia pergi meninggalkan Mirna, karena dari luar terdengar suara pintu yang diketok berapa kali. Mbak Waro kedatangan tamu, 2 orang laki-laki yang membawa masalah berbeda. Kedua lelaki tersebut ingin merobohkan usaha seorang karena pelanggan mereka sudah diambil. Mbak Waro menyanggupinya. Biasanya Mbak Waro meminta imbalan bermacam-macam, bukan berbentuk uang saja. Setelah cukup lama berbincang, 2 orang lelaki tersebut beranjak pulang dengan membawa air yang dinamakan air pembenci. Air pembenci itu nantinya akan disiramkan ke depan toko korban dan di depan rumah korban. Gunanya untuk merusak usaha dan merusak rumah tangga yang akan menjadi target. Air pembenci tersebut diambil langsung dari air pemandian mayat, entah itu mayat siapapun. Lalu diambil dan disimpan di bawah ranjang untuk persediaan. Kalau sudah disiramkan, tunggu saja efeknya. Usahanya akan bangkrut dan rumah tangganya akan hancur. Karena sering terjadi perkelahian antara suami dan istri. Walaupun sedikit kesalahan maka menjadi besar. Kalau di antara suami istri itu tidak ada yang mengalah. Efeknya suami atau istri akan menjadi tidak betah tinggal di rumah itu. Padahal biasanya baik-baik saja. Perkelahian sering terjadi. Suami mudah marah atau selalu merengut. Sedangkan istrinya pun juga begitu, merasakan hal yang sama. Bisa diibaratkan kalau mereka berkumpul di dalam satu rumah yang sama, mereka akan menjadi sama-sama panas. Padahal orang yang menyiram air pembenci tersebut hanya di halaman rumah tapi berefek sampai ke dalam rumah. Penawar air pembenci itu adalah hanya dengan sholawat. Tiap ngepel membaca sholawat, tiap nyapu, dan setiap pagi dan menjelang senja, satu gayung itu ia bacakan sholawat minimal 10 kali. Lalu ditiupkan ke air. Lalu air tersebut disiram dengan keras ke halaman. Maka insya Allah rumah tangga kembali adem ayem. Mirna menggeliat berapa kali tapi ia tidak kunjung bangun. Entah Mbak Waro sampai kapan membiarkannya Mirna begitu. Setelah kepergian 2 orang tadi, Mbak Waro kembali beranjak dari tempat duduknya. Ia kembali mengecek apakah Mirna sudah terbangun. Tapi Mirna masih tidur pulas. Padahal hari sudah kembali berganti malam. Mbak Waro masuk sembari memperbaiki selimut yang digunakan Mirna. Mbak Waro sangat gemas melihat Mirna yang tampak sangat cantik saat tertidur. Ramuannya ternyata sangat ampuh. Gumam Mbak Waro kembali, ingin mengulangi permainan seperti malam kemarin. Tapi tiba-tiba kembali terdengar suara pintu yang diketok dengan jelas. Mbak Waro kembali bangkit. Ternyata malam ini ia lebih dari 1 kali menerima tamu. Kebiasaannya beliau menerima tamu 1 kali saja untuk 1 malam. Kali ini yang datang juga laki-laki, hanya saja ia datang seorang diri. Laki-laki itu datang sembari menangis, entah apa yang membuatnya begitu. Apa maksudmu datang ke sini? Saya sedang sakit, Mbah. Tunangan saya memutuskan secara sepihak dengan tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas. Dari penjelasannya, ia rasa menjadi tidak cocok saja dengan saya. Jelas lelaki itu dengan mata yang berkaca-kaca, tapi penuh dengan kecewa. Mbak Waro hanya tersenyum, menanggapinya sembari menganggukkan kepala lalu berkata, Ternyata putus cinta. Ada fotonya? Tanya Mbak Waro. Lelaki itu mengangguk dan memberikan foto yang tertera di layar HP. Terus, mau diapakan niat kamu kesini? Saya sakit hati, Mbah. Saya mau dia juga menderita seperti saya saat ini. Baiklah, kalau itu mau kamu. Padahal kalau kamu mau perempuan itu, bisa saja kembali lagi kepadamu. Jelas Mbak Waro memberikan kesempatan kepada lelaki itu. Saya tidak mau, Mbah.
Dia sudah sangat menyakiti saya dengan kata-kata yang kasar. Ujar lelaki itu tampak geram. Beliau menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Kalau lelaki di hadapannya kini sudah sangat terlanjur tersakiti. Padahal Mbak Waro bisa saja membuat perempuan itu kembali lagi ke pelukannya. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.